Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evans Al-Fahmi. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 3. Dan ini adalah video tugas untuk mata kuliah struktur data. Nah, di tugas ini ada 2 soal. Soal pertama adalah buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N. Tentukan sendiri pada data tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah kita disuruh membuat program searching algoritma sequential search. Jadi sequential search itu adalah program pencarian data dalam sebuah elemen array. Nah, kita disuruh buat elemen 5 elemen dari sebuah array. Oke, jadi di sini saya masih menggunakan VS Code, dan yang pertama kita harus buat perintah untuk membaca input. Jadi kita menggunakan scanner, lalu public class, membuat kelas sequential search. Public static void main string args. Yang pertama, kita mendeklarasikan serta menginisialisasi array. Jadi yang pertama kita bikin arraynya, tiba datanya integer, namanya array, dan isinya 3, 7, 1, 9, 5. Nah, ini adalah contoh nilai A1 sampai A5. Lalu kita membuat sistem program membaca input. Jadi kita di sini meminta pengguna masukkan angka yang akan dicari. Namanya sistem out.print. Masukkan angka yang ingin dicari. Oke. Nah, setelah itu kita membuat wadahnya. Namanya adalah N scanner. Sini belum bisa, scanner belum bisa dipakai karena ada satu kode yang kurang. Jadi di sini kita harus menambahkan sistem. Kita membuat scanner dulu. Scanner namanya scanner sama dengan new scanner. Sistem dot input. Nah, baru kita bisa menggunakan scanner. Jadi integer n sama dengan scanner dot next. Kemudian kita membuat program untuk memanggil metode sequential search-nya. Kita buat integer namanya result sama dengan sequence
sequential search array terus n. Kemudian kita akan membuat program untuk menampilkan hasil pencarian. Oke, jadi ini adalah menampilkan hasil pencariannya. Jadi if result sama dengan min 1. Jadi ini adalah kondisi dimana saat kita memasukkan input, tapi ternyata input yang kita masukkan itu tidak ada di dalam elemen array, maka yang keluar adalah angka n tidak ditemukan dalam array. Angka n ini nanti akan keluar angka yang kita masukkan. Nah, tapi kalau input yang kita masukkan itu tersedia di dalam elemen array, maka yang tampil adalah yang kedua ini. Angka n ditemukan dalam indeks ke. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian kita membuat metode untuk melakukannya. Sequential search. Public static integer sequential search integer array integer n. Kita melakukan iterasi pada setiap elemen array. Jadi setiap elemen array nanti akan diperiksa. Integer i sama dengan 0, i kurang dari array panjang i plus plus. Oke. Saat loop ini dieksekusi, maka terjadi pemeriksaan apakah elemen saat ini sama dengan n. Jika array sama dengan n, maka return i. Jadi kita akan mengembalikan i. Jadi kita akan mengembalikan indeks jika ditemukan. Tapi kalau bukan, kita akan kembali min 1. Jadi mengembalikan min 1 jika tidak ditemukan.
Oke, jadi di sini ada masukkan angka yang ingin dicari. Kalau kita masukkan misalkan 6, maka angka 6 tidak ditemukan di dalam array. Kita ulang. Jika kita masukkan angka 7, angka 7 ditemukan di dalam indeks ke-1 ya. Coba kita masukkan angka 3. Karena array 0 ya. Kenapa tadi 71? Karena array indeksnya dimulai dari indeks ke 0. Oke, jadi itu adalah nomor 1. Kita lanjut yang nomor 2. Buatlah sebuah program searching algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut, menggambarkan dengan rinci. Oke, jadi nomor 2 adalah menggunakan program searching menggunakan binary search. Bedanya tadi sama yang pertama, dia menggunakan sequential. Kalau binary search itu nanti pencariannya dibagi 2. Oke, untuk jelasnya kita buat dulu programnya. Import java.util.arrays, import java.util scanner. Public class binary search, public static void main string args. Oke, sekarang kita deklarasikan dulu arraynya. Jadi yang pertama kita buat integer array sama dengan, kita buat angkanya sama 371.935. Nah, ini contoh nilainya. Setelah itu kita buat array sort jadi kita mengurutkan arraynya dulu. Kemudian kita membuat masukan untuk membaca input. New scanner system.in. Kemudian kita menampilkan array yang sudah diurutkan. System.out.print array setelah diurutkan. Kita panggil arrays.toString array. Kemudian kita membuat kode untuk meminta pengguna memasukkan angka yang ingin dicari. Sistem
print masukkan angka yang ingin dicari. Kita buat wadahnya integer n sama dengan scanner dot next dot integer. Oke, kita memanggil metode binary search. Integer result sama dengan binary search try n. Kemudian kita menampilkan hasil pencarian. Jika result ini 1, maka sistem print angka tidak ditemukan dalam array else Astagfirullah. Kemudian kita membuat metodenya untuk melakukan metode untuk melakukan binary search. Public static void static integer binary search integral integer left. Jadi kita membuat eksekusinya dari bagi 2. Integer right sama dengan array rank 1. Kemudian memeriksa apakah n ada di tengah. Jika array mid sama dengan n, maka return mid. Jika n lebih besar,
abaikan bagian kiri jika align mid kurang dari n, maka left sama dengan mid plus 1. Jika n lebih kecil, abaikan bagian kanan. Jika n tidak ditemukan, return min 1. Oke, jadi langkah pertama areanya diurutkan dahulu dari 1, 3, 5, 7, 9. Jadi indeks ke 0 dimulai dari 1 dan indeks kelima indeks keempat adalah 9. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kita masukkan angka 10. Angka 10 tidak ditemukan. Setelah kita jalankan lagi, nah, angka 9 ditemukan pada indeks keempat. Jadi kita diurutkan dulu. Perbedaannya dengan sequential search, dalam metode pencariannya itu dibagi dua, kiri dan kanan. Maka kalau misalnya angka 9 tadi yang dimasukin, berarti angka bagian kiri itu diabaikan ini. Jadi lebih cepat. Dimulai dari tengah. Tengahnya itu 5. Ini. Kalau misalnya yang dipilih angka 9, berarti 5, 7, 9 saja yang dicari. Kurang lebih seperti itu. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.